Hai, jumpa lagi bersama saya, Lintong, di Belajar Asik. Materi kita kali ini adalah masih tentang comparison degree bagian ketiga, yaitu superlative degree. Superlative degree artinya adalah tingkat paling. Artinya bahwa yang dibandingkan itu minimal 3 orang atau 3 benda atau 3 hal. Sehingga ada satu yang merupakan yang paling di antara yang dua lagi. Yang dibandingkan minimal 3 orang atau 3 benda atau 3 hal, sehingga ada satu yang menjadi sesuatu yang paling dari yang lainnya. Misalnya, Liza Soberano adalah gadis yang tercantik di dunia. Dikatakan gadis yang tercantik di dunia, berarti Liza Soberano itu dibandingkan dengan semua gadis di dunia. Dan Liza Soberano adalah yang paling cantik atau yang tercantik. Jadi dikatakan dalam bahasa Inggris, Liza Soberano is the most beautiful girl in the world. Liza Soberano is the most beautiful girl in the world. Selanjutnya, kita lihat bagaimana pola daripada superlatif itu sendiri. Hampir sama dengan pola comparative degree yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, pada superlative degree ini itu ada 2 hal sama dengan comparative degree, yaitu ada pola pertama itu dikatakan pola yang hanya terdiri dari satu suku kata. Sedangkan pola yang kedua adalah kata sifat yang terdiri dari 2 suku kata atau bahkan lebih. Baik, untuk pola yang pertama yaitu yang hanya terdiri dari satu suku kata, maka kalau pada comparative degree dia ditambahkan er pada akhir adjektifnya, sedangkan pada superlatif itu ditambahkan est. Tapi jangan lupa selalu diikuti dengan artikel the. Oke. Baik, kita lihat contoh yang berikut. Baik, mari kita lihat contoh yang berikut ini. Yang pertama, tall, yang artinya tinggi. George is the tallest student in my class.
George is the tallest student in my class. Yang artinya, George adalah siswa yang paling tinggi di kelasku. Contoh yang kedua, short, yang artinya pendek. Jack is the shortest boy in my village. Jack is the shortest boy in my village. Yang artinya, Jack adalah anak yang paling tinggi di desaku. Contoh yang ketiga, thin, yang artinya kurus. Mary is the thinnest girl among them. Mary is the thinnest girl among them. Yang artinya, Mary adalah gadis yang paling kurus di antara mereka. Contoh yang keempat, fat, yang artinya gemuk. My father is the fattest man in his office. My father is the fattest man in his office. Ayah saya adalah pria yang paling gemuk di kantornya. Yang kelima, rich, yang artinya kaya. Ronald family is the richest in this town. Ronald family is the richest in this town. Keluarga Ronald adalah yang paling kaya di kota ini. Untuk pola yang kedua ini, bentuk superlatifnya itu ditambahkan the most sebelum kata sifat. Misalnya, beautiful. Beautiful. Superlatifnya the most beautiful. The most beautiful. Difficult. The most difficult. Expensive. Expensive. The most expensive. Wonderful. The most wonderful. Modern. The most modern. Baik, kita lihat contoh berikut ini. Fluently. She speaks English the most fluently in the office. Dia bicara bahasa Inggris yang paling fasih di kantornya. Oke, berarti dia dibandingkan dengan beberapa orang yang ada di kantor itu, dan dialah yang paling fasih bahasa Inggrisnya. Diligent. He is the most diligent student in my class. He is the most diligent student in my class. Difficult. She is looking for the most difficult puzzle. She is looking for the most difficult puzzle. She is looking for the most difficult puzzle. Handsome. John is the most handsome boy in my school. John is the most handsome boy in my school. Nasty. Mike is the most naughty boy in my school. Mike is the most naughty boy in my school. Selanjutnya kita lihat kekecualian. Pada kekecualian ini artinya bahwa tidak berlaku pola satu ataupun pola yang kedua. Dan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, tapi itu khusus yang komparatifnya. Jadi ini khusus untuk yang bagian superlatifnya. Yang pertama itu ada good, superlatifnya the best. Bad,
superlatifnya. The worst. Far, superlatifnya. Farthest atau furthest. Much atau many, bentuk superlatifnya. The most. Little, bentuk superlatifnya. The least. Untuk kelima hal ini kamu wajib hafal karena dia tidak mengikuti pola. Baik, kita lihat tugasnya. Oke, task 1. Pada tugas ini, kamu hanya saya minta untuk melengkapi tabel yang saya tampilkan ini. Oke, kamu hanya saya minta untuk melengkapi tabel berikut ini. Ada 10 yang harus kamu isi, namun nomor 1 dan nomor 2 sudah saya isi. Apa yang harus kamu isi yaitu bagian superlatif dan meaningnya. Misalnya diligent, superlatifnya the most diligent, artinya paling rajin. Clear, superlatifnya the clearest, paling bersih atau paling jernih. Dan untuk yang selanjutnya, mulai dari little, tall, interesting, wide, good, hard, many, and far, silahkan kamu sendiri yang melanjutkan. Selain itu, kamu juga mempunyai tugas dari LKPD kita. Oke? Kamu juga mempunyai tugas dari LKPD kita halaman 23, activity 4, page 23. Silakan kerjakan nomor 1 sampai 10 based on the table, berdasarkan tabel yang di atasnya. Oke? Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kamu paham dengan penjelasan saya. Terima kasih dan bye.